Hai, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nuradian dengan NIM 20030301115 kelas C semester 2. Baik, pada saat ini saya akan menampilkan sebuah video parodi dengan judul Berkomunikasi Citra Nasional Melalui Pembangunan dan Diplomasi Politik, di mana video ini terinspirasi oleh buku yang saya sudah review, yaitu buku karya James Pamet dan Karin Wiswilkens. Dan juga di dalam video ini akan menjelaskan secara garis besar tentang komunikasi citra nasional melalui pembangunan dan diplomasi politik. Dan kemudian tugas ini juga akan memenuhi tugas ke-12 mata kuliah Sosiologi Ilmu Komunikasi. Yuk kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya ke parodinya, mungkin teman-teman bertanya, apa sih hubungan komunikasi citra nasional dengan pembangunan serta diplomatik politik? Apa sih keuntungan dan kelebihannya dalam suatu negara, serta hubungan berkomunikasi antara negara satu dengan negara lain? Diplomatik negara adalah berkomunikasi atau hubungan antara negara yang seperti kita ketahui bahwa dari komunikasi akan menuju suatu pembangunan melalui cara diplomatik negara, yaitu hubungan dengan negara lain seperti Indonesia memiliki hubungan dengan negara Jepang maupun negara-negara lain. Dengan adanya diplomatik politik ini, baik ekonomi maupun politik, di mana dengan hubungannya para pemerintah dengan pemerintah negara lain bisa membuat negara kita berkembang. Artinya dalam pembangunan politik bisa berjalan lancar, dan pembangunan ekonomi pun seperti infrastruktur atau gedung-gedung lain bisa terlaksanakan melalui hubungan kerja dengan negara lain. Karena penasaran, nanti yuk kita saksikan bersama-sama. Saya akan menjelaskan secara garis besar tentang citra nasional dan dengan pembangunan serta diplomatik politik dalam buku yang sudah saya review. Yuk saksikan bersama-sama. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana dimensi baru dalam politik citra dan bantuan, karya James Pamet dan Karin Wiswilkens. Koleksi yang diedit ini mengacu pada penelitian terdisipliner untuk mengeksplorasi dimensi baru dalam politik citra dan bantuan. Sementara komunikasi pembangunan dan diplomasi publik adalah bidang penelitian yang mapan. Hanya ada sedikit beasiswa yang berupaya memahami bagaimana kedua bidang tersebut berhubungan satu sama lain. Pendekatan yang diambil dalam buku ini adalah mempertimbangkan berbagai kasus yang diambil dari kombinasi lensa teoritis dan konseptual yang masing-masing dengan caranya sendiri. Mereka menggabungkan fokus pada bantuan dengan perhatian dan pada gambar. Kasus dalam film ini terdiri dari kontribusi empiris di berbagai wilayah seperti Kosovo, Korea, Meksiko, Turki, Afghanistan, Somalia, Swedia, Kolombia, Rusia, dan Cina. Kebijakan luar negeri yang berasal dari beberapa donor utara yang paling kuat untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi pola pembangunan nasional. Penelitian ke arah ini dibangun di atas pengakuan persimpangan antara diplomasi publik dan komunikasi pembangunan yang masing-masing terlibat dalam intervensi strategis yang dimaksudkan untuk memberi manfaat pada kepentingan publik. Demikian pula diskusi tentang diplomasi dan pengajaran kepentingan nasional seiring kali melatar belakangi politik, sambil meremehkan bagaimana kegiatan ini secara langsung atau tidak langsung memperdayakan dan melemahkan masyarakat individu untuk membentuk pembangunan mereka sendiri. Kekuatan lembut soft power adalah kunci dalam mengartikulasi persimpangan kritis di seluruh diplomasi publik dan nation branding. Dia juga menekankan geopolitik yang memandu strategi seperti nation branding.
Salah satu teori tersebut adalah thesis of power Joseph Nye, sebuah pendekatan yang telah menginspirasi berbagai studi tentang pengaruh dan daya tarik internasional. Dalam artikel Mami dari tahun 1990-an, Nye menguraikan soft power sebagai alat untuk mentransposisikan kekuatan antar bidang hubungan internasional. Diplomasi publik mengacu pada upaya aktor internasional untuk memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi halayak asing dalam mendukung tujuan kebijakan yang diinginkan. PD hidup berdampingan secara canggung dengan pasal 12 dan 13 Konvensi Havana yang melarang para diplomat berpartisipasi dalam politik domestik atau luar negeri negara tempat mereka menjalankan fungsinya. Konsekuensi di antara sebagian besar sarjana kontemporer yang bekerja di lapangan, bagaimanapun, adalah bahwa diplomasi adalah bidang terintegrasi yang menggambarkan berbagai teknik dan strategi termasuk PD. Istilah ini diciptakan oleh mantan diplomat Amerika Serikat Edmund Gullion pada tahun 1965. Meskipun penggunanya dalam sumber surat kabar telah diamati sejak tahun 1856 dalam sejarah komprehensif Badan Informasi Amerika Serikat antara pembentuknya pada tahun 1953 dan pembubarannya pada tahun 1999. Karl merinci banyak cara di mana PD digunakan untuk mempengaruhi pelaksanaan urusan luar negeri. Memang beberapa orang mengklaim bahwa itu penting untuk menangkap perang dingin. Banyak aktor diplomasi budaya seperti Godley Stone dan British Council yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahnya untuk melindungi kemerdekaan dari kepentingan kebijakan yang eksplisit. British Council khususnya dengan tegas menyatakan bahwa hubungan budaya merupakan bentuk khusus dari keterlibatan jangka panjang dengan masyarakat asing yang mencerminkan rasa saling menghormati dan kemauan tulus untuk bekerja sama dan belajar dari orang lain. Ini tidak dianggap sebagai komunikasi yang bertujuan dengan alasan bahwa mutualitas yang asli tidak dapat ada ketika peserta dibingkai sebagai pekerja dalam tujuan strategis yang ditentukan. Banyak pendukung soft power yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk niat baik yang berasal dari masyarakat luas, dan karenanya pemerintah harus menghindari intervensi di bidang ini. Komunikasi pengembangan. Program pembangunan dimaksudkan untuk mendorong perubahan sosial yang positif melalui intervensi strategis, dan komunikasi berperan sebagai alat untuk mencapai perubahan yang ditentukan serta cara memahami wacana yang terlibat dalam proses ini. Secara historis, pengertian pembangunan dipandang sebagai intervensi negara-negara kaya di wilayah negara-negara dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit setelah Perang Dunia Kedua. Komunikasi pembangunan muncul sebagai strategis bantuan luar negeri yang dirancang oleh lembaga-lembaga utara dan barat, yang dimana untuk mempromosikan modernisasi di antara negara yang kurang kaya. Teori-teori yang menyamakan pembangunan dengan modernisasi ini dikembangkan sebagian besar dari institusi akademik dan pembangunan yang berbasis di Amerika Serikat selama tahun 1970-an sampai para sarjana di Amerika Latin dan Asia pun pada akhirnya mendukung apa yang diyakini mewakili kebaikan bersama. Demikian pula pengantar editor untuk koleksi utama Diplomasi Publik mencatat bahwa konsep PD memberikan kerangka kerja yang nyaman untuk memikirkan dampak revolusi komunikasi pada praktik kebijakan luar negeri. Sebagai Sylvia Swartboard yang mencatat bidang Divcom belum mengeksplorasikan sepenuhnya wawasan teoritis, temuan empiris dan implikasi dari pendekatan yang lebih instrumentalis untuk komunikasi. Terlepas dari minat yang sama dalam pernyataan tentang taktik dan strategi yang sesuai untuk mempromosikan komunikasi antar pribadi. Diplomasi publik, soft power, dan pembangunan ada di lingkaran yang sama, dan berbagai teori pengaruh yang serupa sambil memegang perspektif yang kontras tentang hubungan kekuatan internasional dan bagaimana dan mengapa kekuatan komunikatif harus digunakan.
Diplomasi publik secara tradisional dianggap sebagai komunikasi berbasis negara yang dimana bertujuan untuk mempengaruhi individu dan organisasi yang terhubung dengan baik yang mampu mempengaruhi pilihan kebijakan perintah asing. Selain bekerja melalui elit dan pakar, ini juga terjadi melalui gelombang opini populer yang memotivasi, seperti melalui siaran berita. Sekian dari cuplikan parodi tentang berkomunikasi citra nasional melalui pembangunan dan diplomasi politik. Semoga video ini memberikan kita wawasan pengetahuan tentang bagaimana citra nasional dengan pembangunan serta diplomasi politik, dalam hal ini berkomunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial yang akan terjadi di suatu negara, dan juga semoga bermanfaat bagi para penontonnya. Terima kasih.